Jamaah, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita diberikan rahmat, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Ahmadullah hamda khadi'in li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afqahin nas wa a'rafin nasi billahi subhanahu wa ta'ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan pengajian fikih kita. Kita sampai di pasal yang membahas tentang mandi. Di dalam kitab Fathul Qarib, musannif yaitu Abu Syuja, Al-Imam Abu Syuja, beliau menjelaskan tentang walladzi yujibul ghusla sittatu asya'ah. Walladzi, dan perkara-perkara, yujibu, yang mewajibkan al-ghusla, mandi, itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. Maka terlebih dahulu kita harus paham dulu apa itu definisi daripada ghusl. Ghusl itu kalau dari segi bahasa artinya as-sailan, mengalir, Pak. Tapi dari segi istilah wa syar'an, ghusl itu adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i biniyatin makhsusatin. Ghusl itu kalau dari segi bahasa adalah meratakan seluruh badan kita dengan air dengan niat yang khusus. Nah, itu mandi wajib lah. Meratakan seluruh badan kita dengan air dengan disertai niat yang khusus. Kalau bahasa kita Indonesia, mandi wajib. Kenapa dikatakan mandi wajib? Karena ada yang wajib. Ada yang wajib. Kalau kita berangkat pulang kerja, nggak mandi juga nggak apa-apa. Tapi ada nanti keadaan yang mana wajib untuk dia mandi. Itu nanti akan dijelaskan oleh musannif, ada 6 perkara. Tapi kalau kita mau bahas terlebih dahulu hukum mandi, itu sebenarnya ada 5, Pak. Yang pertama tadi wajib. Kapan itu wajib? Tadi ada 6 perkara yang akan kita bahas setelah ini. Yang kedua, hukum mandi juga bisa sunnah. Contohnya kapan? Besok pagi itu kita sunnah untuk mandi Jumat, sunnah. Mau berangkat sholat Jumat, disunnahkan kita untuk mandi Jumat. Nanti juga kita akan bahas mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Mandi juga bisa sifatnya mubah, boleh. Kapan ya kita kalau sore pulang kerja mandi? Itu sifatnya mubah. Litabarrud au litanazzuf, untuk menyegarkan badan kita, untuk membersihkan badan kita, itu sifatnya mubah. Kecuali dengan niat yang baik. Contohnya apa? Daripada orang tersakiti dekat dengan saya, bau asem, mandi. Niatnya kayak gitu, insya Allah dapat pahala. Idza kana litabarrudi awit tanazufi biduni niyatin sholihah. Tapi kalau niatnya cuma nyegerin badan
atau cuma membersihkan badan, kecuali nanti juga dibahas Pak, ada mandi yang disunahkan itu kapan? Ketika ba'da maghrib setiap malam taraweh, supaya apa? Supaya nggak ngantuk semangat, itu disunahkan. Tapi ada juga mandi sifatnya makruh Pak, hukumnya makruh. Ada mandi yang makruh. Mandi apa yang makruh? Mandi dalam keadaan berendam untuk orang yang berpuasa, itu hukumnya makruh. Kenapa? Selip-selip dia kentut batal. Kalau dia kentut batal Pak, kenapa? Karena terbuka. Tempat ketika kentut berarti lubangnya itu terbuka, air masuk. Batal malah. Dan mandi juga ada sifatnya haram ma'asihah. Haram tapi sah. Itu apa? Mandi dengan air yang kita nggak tahu diizinin apa enggak. Masuk rumah orang, masuk kamar mandi orang, orangnya nggak tahu kita bakal ngizinin apa enggak, mandi. Itu haram tapi sah. Tapi ada juga haram ma'adami sihah, tapi nggak sah. Itu apa? Perempuan haid, dia niat mandi wajib, padahal dia masih haid, belum berhenti haidnya. Kalau dia niat mandi id, boleh Pak. Kalau mandi yang sunnah, seperti niat mandi untuk sholat id, itu bukan hanya yang mau hadir sholat id aja, perempuan haid pun itu disunahkan untuk ikut mandi, ya untuk dia mandi untuk id. Kenapa? Karena makna idnya itu, hari rayanya itu. Ini 5 hukum daripada mandi. Sekarang kita akan fokus membahas yang wajib, karena ini objek kajian fikih. Musonif katakan perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Salasatun tashtariku fihar rijalu wan nisa'u. 3 perkara ini berkongsi, laki-laki perempuan mengalaminya. Laki-laki perempuan mengalami keadaan ini. 3 sebab. Apa aja? Pertama, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kelamin. Kalau dalam bahasa kitab di bahasa yang lain, ilajul hasyafati fil farji, memasukkan kepala zakar ke dalam kemaluan. Kemaluan itu sawaun akana kubulan au duburan, sama ada itu depan ataupun yang belakang. Min adamiyin au ghairihi, ini enggak bukan porno, bukan apa, ini fikih. Min adamiyin au ghairihi, baik itu punya manusia ataupun punya selain manusia. Hayyin au mayitin, sama ada dia hidup ataupun mati. Tapi kan kelewatan Pak, kalau sampai ada yang nganuin binatang atau sampai ada yang nganuin sama mayat, ya Allah, itu mah udah orangnya dihukum seberat-beratnya lah. Binasakan juga nggak apa-apa kalau udah seperti itu. Maka yang pertama adalah bertemunya khitanain, kelamin. Tapi lebih spesifiknya tadi apa? Hasyafah, kepala zakar. Kenapa dijelaskan kepala zakar ya tadi? Kepala zakar ataupun sekadar kepala zakar. Ini Amit ndak porno Pak Ketua ya, menjelaskan. Kemudian yang kedua, inzalul mani, keluar air mani. Dan di sini juga kita dapat pahami Pak, masuknya zakar ke dalam kemaluan tadi itu tidak mesti sampai keluar, masuk aja dia wajib mandi. Kenapa? Karena keluar air mani dengan masuk tadi itu 2 sebab yang berbeda. Pertama, semata-mata masuk walaupun cuma nengok, wajib mandi. Tetap wajib mandi, sudah wajib mandi. Gak keluar, iya tetap. Kenapa? Masuk itu satu sebab sendiri, keluar air mani itu juga
sebab sendiri. Dan nanti Pak, al-farqu kita juga perlu nih tahu bisa membedakan antara nanti cairan yang keluar dari kemaluan itu mungkin ada 3 Pak. Ada namanya nanti mani, ada juga nanti namanya mazi, ada juga nanti namanya wadi. Mani itu apa? Ma'un abyad, air warnanya putih, yatadaffaq hala khurujihi, yang keluar tuh dalam keadaan terpancar. Wa yakhruju bi syahwatin, dan dia keluar karena adanya syahwat. Dan kebiasaannya wa yaqubu khurujahu futurun. Biasanya setelah keluar itu lemes. Itu kalau air mani. Jadi dia keluar karena sebab syahwat, tadi keluarnya ya tadaffaq. Apa? Terpancur, muncar. Yang kedua mazi. Mazi itu apa? Memang dia ma'un abyad, airnya juga warna putih, tapi dia lebih tipis. Dan dia ini keluar yakhruju inda thawrani syahwah, dia baru keluar ketika baru awal-awal nafsu. Bila syahwatin kamilah, bukan dalam keadaan syahwat yang sempurna. Itu namanya mazi. Ada yang ketiga namanya wadi. Apa itu wadi? Ma'un abiyat, putih juga tapi kadir, dia agak warnanya keruh. Dan biasanya yakhruju ba'dal baul. Biasanya keluar nih ketika habis buang air kecil. Au inda hamli syai'in thaqilin, atau disebabkan mengangkat benda yang berat. Tiba-tiba ada basah celana dalamnya. Itu namanya wadi. Jadi faham Pak, ada bapak-bapak ibu-ibu ada 3. Mani, mazi, dan wadi. Mani, mazi, dan wadi. Maka maka hukumnya apa? Al-hukmu inda khuruji ahadihima, kita bahas hukumnya. Ketika keluar salah satu daripada 3 ahadiha, al-hukmu inda khuruji ahadiha, hukum ketika keluar salah satu dari 3 cairan ini apa? Kalau al-maniyu, hukumnya mani, yujibul ghusla, keluar air mani, ini wajib mandi. Tapi wala yang kudul wudu'a, dalam mazhab Syafi'i kalau dia keluarnya nggak disentuh, nggak apa-apa dalam keadaan wudu, dia nggak membatalkan wudu. Cuman mikir aja ngehayal. Haji ketawa. Keluar. Maka apa? Dia nggak batal wudunya. Karena kaidahnya mayujibul a'la, ini dia nggak wajib yang adna. Sesuatu yang telah mewajibkan sesuatu yang lebih berat, itu tidak mewajibkan sesuatu yang ringan. Kita bahas waktu itu di masalah wudu. Nah, dan dalam mazhab Syafi'i, air mani tohirun, suci. Beda nanti dengan Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, air mani najisun, najis. Tapi dibedakan Pak, suci itu ya tetap juga jorok, risih. Jangan pula, oh air mani suci, habis itu minum air mani, lah siapa yang nyuruh? Ada suci yang baik, ada suci yang tetap aja mustakdzar. Dianggap jorok, ingus tuh, suci. Tapi kan dianggap mustakdzar, risih lah. Sama air mani juga. Jangan habis itu dengar pengajian, air mani suci, habis itu apa, entah. Enggak gitu. Nah, mazhab Hanafi katakan air mani ini najis. Kenapa? Karena keluar dari situ. Tapi mazhab Syafi'i Pak, dibalas. Air mani ini sebab kejadian makhluk. Kalau dihukumin, maka makhluknya juga jadi hukum najis dong, kata mazhab Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i milih air mani itu suci. Karena dia asal kejadian manusia. Semua makhluk. Yang najis itu cuma 2, air mani. Air mani anjing, air mani babi, ataupun air mani dari campuran anjing dan
salah satu dari anjing ataupun babi, itu yang najis. Yang lainnya juga suci. Pendapat yang kuat. Tapi air mani manusia dia suci. Kalau hukum mazi dan wadi, hukum mazyu wal wadyu hukmuhuma kal bauli, hukum keduanya seperti mana air kencing. Artinya apa? Fayangqudanil wudu'a, membatalkan wudu, wahuma najisani, dan dua-duanya itu najis, wajib dibasuh Pak, wajib dicuci. Dan saya ini masih belum ngerti mani itu gimana tanda-tandanya. Di sini dibahas. Salah satu tanda ada 3 lah tandanya. Pertama, at-taladzuzu bi khurujihi. Keluarnya itu terasa lezat, nikmat. Dan yang kedua, at-tadaffuk. Keluarnya tadi terpancar. Dan yang ketiga, ar-raihah, dari segi bau, idza kana ratban ka raihatil ajin. Kalau kering tuh kayak bau tepung kering gitu, Pak. Kayak roti, kayak adonan roti. Katanya seperti itu. Kalau lembab, kalau basah itu seperti bau adonan roti. Wa idza kana jafan, tapi kalau kering seperti ka raihati bayadil bait, itu seperti mana bau putih telur. Nah, semua bapak-bapak udah ngerti lah, nggak perlu dijelasin. Oke, yang ketiga al-maut, mati. Mati itu wajib, tapi wajib dimandiin, bukan wajib mandi sendiri. Itu 3 hal yang tashtariku bainar rijali wan nisa'i, laki-laki dan perempuan mengalaminya. Sekarang perempuan ini lebih banyak mandinya. 6 perkara, 3 cuman laki-laki, 6-6-nya ini perempuan. Apalagi wasalasatun takhtas subihan nisa, ada 3 perkara yang khusus untuk perempuan saja. Apa? Pertama, haid. Maka setelah haid, perempuan ini wajib mandi. Yang kedua apa? Nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Maka ba'dan kita idamin nifas, setelah berhentinya darah nifas, wajib mandi. Dan yang ketiga terakhir adalah wiladah, melahirkan. Setelah selesai melahirkan, nggak keluar darah, maka dia wajib mandi. Kalau nggak keluar darah sama sekali, nggak ada nifasnya, ya dia wajib mandi, wajib sholat. Seperti itu. Kecuali dia keluar darah. Baik, nifas itu nggak mesti melahirkan bayi hidup. Yang meninggal dunia pun, yang masih mudghah, masih masih ketulan daging, ataupun bahkan alaqah, masih darah, itu pun dia dianggap sebagai wiladah, melahirkan. Wajib mandi. Oke, lanjut, kita akan melanjutkan wa faraidul ghusli. Faraid, rukun-rukun, fardu-fardunya wudu. Itu di kitab disebut salah satu asya, ada 3 perkara. Tapi pendapat yang kuat cuma 2, Pak. Rukunnya mandi itu cuma 2. Apa? Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat mengangkat hadas, ataupun niat yang mengangkat hadas besar. Niat mengangkat hadas besar. Ya niat supaya bisa sholat, gitu kan? Itu niat. Dan niat sudah kita bahas di wudhu secara panjang lebar. Itu di hati, yaitu adalah pada awal sampainya basuhan ke badan kita. Dan yang kedua, wa izalatun najasati ingkanat ala badani. Nah, ini yang enggak ada. Tapi di dalam kitab ini Qadi Abu Suja mengatakan rukun yang kedua adalah menghilangkan najis yang ada di badannya ketika memang ada najis.
Jadi kalau misalnya di tangannya ada najis, kena apa kayak dia, ada darahnya mungkin, maka dia harus hilangkan dulu, baru itu untuk menghilangkan najis, baru kemudian dia basuh, itu untuk mandinya, 2 kali basuh. Ini apa namanya pendapat yang dipegang Abu Suja. Memang ini dalam mazhab Syafi'i ada, tapi lemah. Dalam mazhab Syafi'i kalau dia udah menghilangkan najis, sekalian menghilangkan hadas. Jadi sekali aja yang fardu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah. Yang ketiga ataupun yang kedua yang kuat ini, rukunnya ini apa? Meratakan air ke seluruh rambut dan juga kulit. Jadi rukun mandi itu cuma 2, Pak. Niat sama meratakan air ke seluruh kulit dan juga rambut. Makanya perempuan ketika mandi wajib namanya keramas. Kenapa? Karena harus basah semua rambutnya, harus kena air semua. Kalau mau selanjutnya kita akan bahas sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah mandi. Maka kalau kita bahas sunnah-sunnah mandi itu ada banyak, katsiratun. Ada banyak sekali kalau kita mau bahas tentang sunnah-sunnah mandi. Di antaranya apa? Tasmiyah, membaca basmalah dulu, Pak. Yang kedua apa? As-siwak, bersiwak, gosok gigi. Yang ketiga apa? Al-qiyam, mandi dalam keadaan berdiri. Yang keempat apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Selanjutnya apa? Ghuslul kaffain, dia basuh dulu telapak tangannya. Selanjutnya apa? Matmadhah, kumur-kumur, istinsyak, masukin air ke hidung. Yang ketujuh apa? Ayyabula qabla ghusli in kana min khurujil mani. Ini juga termasuk sunnah apa, Pak? Dia kencing terlebih dahulu, dia buang air kecil terlebih dahulu kalau sebabnya mandi itu karena disebabkan keluar air mani, supaya yakin udah bersih, udah keluar, nanti nggak keluar kali kedua lagi. Dan izalatul qadar, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada, baru kemudian wudu. Dan juga termasuk kesunahan ta'ahudul ma'atif, memperhatikan apa namanya lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Al-amakin allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaihi, tempat-tempat yang ditakuti air nggak sampai. Siku, habis itu belakang telinga, mata, hidung sini, leher, lipatan-lipatan tubuh lah. Kalau yang tubuhnya berlipat-lipat, apa namanya, lutut, mata kaki, habis itu kalau kakinya pecah-pecah. Kemudian apa? Takhlilus sya'ar, sunnah untuk menyela-nyela rambut, kayak keramas lah. Dan juga sunnah untuk dalk, digosok badannya. Dan selanjutnya sunnah untuk tayamun, mulai dari sebelah kanan. Dan juga sunnah untuk tathlith, meniga-kalikan. Wajibnya 1 kali aja, Pak. Tapi sunnah dia 3 kali dia siramnya. Dan yang ke-15 mualah, sunnah untuk continue. Continue itu tuh maksudnya apa? Alla yajufa udwun, belum kering anggota tubuhnya itu dia udah lanjutkan dengan basuh anggota tubuh yang lain. Ini bukan wajib, ini hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya ada pengantin baru ataupun udah lama tapi masih tinggal sama mertua yang perempuannya, tiap hari mau rambut basah kan malu pagi-pagi. Maka di ini dulu sama dia, disiasati apa? Malamnya basuh kepala dulu. Baru paginya dia mau basuh semuanya dingin, masuk angin. Maka malamnya itu baru dia basuhin rambut dulu, kepala, paginya tinggal basuh yang
badannya. Boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya dia continue tadi. Kalau ditanya boleh, hukumnya boleh. Dicicil. Yang selanjutnya, ini selanjutnya Pak, ayyaktasila masturul aurati, mandi itu dalam keadaan auratnya ditutup Pak, pakai basahan. Allah yang kusama'u anso'in, dan kalau mandi itu air tuh nggak kurang dari 1 sok Pak. Wih, kalau Indonesia kita pasti nggak kurang dari 1 sok. 1 sok itu tuh ukuran zakat fitrah Pak. Wah, kita mah berember-ember. Kita mah ini malah makruh juga kebanyakan. Boros 1 bak. Wih, langsung nanya dia. Mau saya jelasin kaifiat apa nanya dulu? Nanya dulu biar takut lupa dia Pak, nggak apa-apa lah, silakan. Mana yang Ustaz, itu kan kalau kita keluar karena dulu kan masih hujan itu kadang-kadang tidur itu mimpi tahu-tahu basah. Nah itu kan tidak kita sengaja ya. Nah itu apakah harus mandi wajib kita atau kalau kita lupa langsung kita sholat kadang-kadang mohon dijelaskan. Oke, yang di sini disebut inzalul mani, khurujul mani, keluar air mani, itu walau bi ghairi ilajin, walaupun tanpa dimasukkan ke dalam kemaluan, walaupun cuman setetes, walaupun warnanya bukan putih ternyata warna darah, wajib mandi semuanya. Tadi juga walaupun nggak diapa-apain keluar sendiri ngehayal, wajib mandi. Mimpi basah juga termasuk wajib mandi. Wajib Pak. Oke ya. Ada lagi Pak? Lanjut dulu ya. Kaifiyahnya, cara mandi. Yang pertama ayuzilal qadhara qablahu. Dia menghilangkan dulu kotoran yang ada di badan dia. Min maniin, mungkin masih ada air maninya, dibersihkan dulu. Au najasatin, ataupun masih ada najisnya, kabaulin seperti air kencing, dibersihkan dulu. Au ghairi zalika, ataupun yang lainnya, dia bersihkan dulu semuanya. Ayastakbilal kiblah, kemudian menghadap kiblat. Wayati bil basmalah, kemudian dia baca bismillah, kemudian bersiwak, basuh telapak tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung. Sunah-sunah wudhu itulah. Nah, kemudian di sini selanjutnya dia basuh kemaluan dia. Ya, ini cuci tangan dulu, nggak apa-apa di awal. Nanti diulang lagi. Maka apa? Yang ketiga ini adalah dia basuh kemaluan dia dan sambil dia niat untuk mengangkat hadas. Nah, baru yang ketiga dia wudhu sempurna. Semua sunnah-sunnahnya tadi diulang lagi. Mulai dari siwak, mulai dari basuh telapak tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung. Dan sunnah untuk dia menutup aurat dia. Selanjutnya, maka ya apa yang dia lakukan? Yufidul ma'ala rosihi. Yang pertama kali air itu dialirkan dari mana? Dari kepala. Jadi air dialirkan di kepala dan ketika sampai kepala ini niat untuk mandi wajib. Tadi sebenarnya di kemaluan dia udah niat. Sekarang di kepala ini tadi kalau dia niatnya cuma untuk mengangkat hadas di kemaluan, hadas besar di kemaluan, maka cuma kemaluan. Kalau udah niat itu ya udah nggak perlu niat lagi. Karena tadi yang pertama niat kan di kemaluan. Maka dia mulai dari kepala dia. Kemudian apa? Dia perhatikan tadi. Mukanya diperhatikan tempat-tempat yang takut nggak kesentuh air. Apalagi kalau bangun tidur kan beleknya masih tebel apa segala macam. Diperhatikan di situ. Ini hidung, telinga tadi. Maka kemudian setelah selesai daripada kepala, yufidul ma'ala ma'akbala min sikihil aiman. Leher,
kemudian depan sebelah kanan. Depan sebelah kanan. Kemudian tsumma ma'adbara minhu, belakang sebelah kanan. Kemudian depan sebelah kiri semua, belakang sebelah kiri. Saya nanya dulu. Boleh, Pak. Semua sunnah-sunnah itu saya lakukan saat mandi wajib. Tapi yang ingin saya tanyakan 3 kali. Ini 3 kali siraman air kayu apa bagaimana? Karena yang saya lakukan 3 kali nyabun. Nyabunnya. Nyabunnya 3 kali, Pak. Biar bersih. Biar tambah yakin. Tiga kali siram, Pak. Dan enak shower. Jadi 3 kali tadi buatnya tuh 3 kali, tapi sabunannya sekali aja, Pak. 3 kalinya Enggak. 3 kali nyabun, 3 kali bilas. Ya enggak apa-apa, niat biar sedekah ke warung gitu kan. Jadi apa namanya 3 kali sabunan itu mah ya sunnah lah. Untuk kalau niatnya biar nggak bau badannya, biar wangi, biar seger, biar bisa ibadah, kerja orang-orang sekitar kita nggak kebauan, niatnya kayak gitu sunnah. Jadi kalau saya lagi mandi itu ini mau mandi wajib, mau mandi apa 3 kali nyabun. Jadi dibilang lama amat mandi. Lama amat, cepet banget habis sabunnya. Ternyata kegiatan nyabunnya seperti itu. Yang keempat nyampuk ya. Tapi ini Pak, apa namanya seperti itu ya tadi, memang dia sekali aja, dan sabun itu alangkah baiknya jangan di siraman yang pertama Pak. Setelah siraman yang pertama. Jadi anggota tubuh kita udah kesiram semua, udah basah semua, udah rata semua air, baru kita sabunan. Tapi kadang kan kita mandi itu tuh badan kering ataupun baru basah sedikit langsung kita sabunan. Kenapa itu ndak disarankan? Karena nanti siraman kedua itu cuman kadang airnya bercampur dengan sabun atau sampo, airnya nggak jadi air mutlak. Sedangkan mandi itu juga disyaratkan